Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus yang rekan-rekan yang belum dinyatakan lolos tahap 1 dan tahap 2 dan akan mengikuti seleksi tahap 3. Pada video kali ini kita akan menyampaikan cuplikan dari hasil sosialisasi Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 yang baru saja dilakukan. Berikut kita akan tunjukkan daftar daerah yang aman dan tidak aman untuk formasi tahun 2022. Daerah manakah yang formasinya berlebih dan daerah manakah yang formasinya tidak ada. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, ini adalah beberapa daerah yang dinyatakan aman dan tidak aman dari hasil paparan yang disampaikan oleh Bapak Iwan Sahril. Dari paparan ini disebutkan bahwa ada 303 atau 60% Pemda yang tidak memiliki formasi yang cukup untuk menampung guru lulus passing grade. Ini khususnya untuk prioritas 1 Bapak Ibu ya. Tidak cukup itu setelah digabung ya. Sisa formasi 2021 ditambahkan sisa usulan formasi baru 2022 ternyata masih kurang juga. Nah, di sini kita lihat secara ini ya, warna hijau ini kita lihat ini sangat aman. Sisa formasi lebih besar dibandingkan guru yang lulus passing grade. Ini ada 98 instansi. Kemudian sisa formasi sisa formasi sedikit lebih besar. Ini aman, masih aman dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade. Ini ada 105 instansi. Kemudian yang tidak aman itu adalah sekitar 24% dan yang sangat tidak aman adalah 36%. Artinya ini yang memang sisa formasinya itu lebih sedikit daripada yang lulus passing grade. Lebih-lebih lagi yang sangat tidak aman, formasi untuk yang lulus itu tidak ada sama sekali. Nah, ini daftarnya Bapak Ibu ya. Untuk yang sangat aman, aman, tidak aman, dan sangat tidak aman, serta yang tidak membuka formasi atau yang tidak ada yang lulus passing grade di sini. Aman sekali yaitu daerah Maluku ya, Maluku. Nah, di sini disebutkan sangat aman. Kemudian ini warna hijau ya. Aman lagi daerah Maluku Utara. Kemudian Gorontalo, Buleleng, bukan Buleleng ini, Sulteng ya, Sulteng ini tak jelas nih. Sulawesi Tenggara, kemudian Sulawesi Barat kayaknya, Sulawesi Barat. Kemudian kita lihat lagi, saya tidak terlalu jelas ini. Kaltara, Kalteng, ini apa ini? Bali, kemudian Papua. Nah, ternyata Papua ini aman ya. Artinya yang formasi yang bisa menampung itu masih mencukupi. Kemudian juga Bengkulu ini segini. Kalbar ini sudah mulai hampir memasuki yang tidak aman ya ini. Kemudian Lampung. Nah, kemudian ini sudah masuk yang tidak aman. Artinya yang dinyatakan lulus itu lebih banyak daripada formasi yang dibuka. Kemudian Aceh, Riau, Kepri, kemudian Sumatera Utara, Banten, Sumatera Selatan, ini semakin tidak aman. Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, NTT, NTB, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bangka, Belitung, DIY, DKI, dan Jambi ya. Nah, ini adalah angka-angka yang kita lihat tidak aman ini, yang blok bawah ini yang tidak mengusulkan sama sekali ini. Ini yang tidak mengusulkan sama sekali ini daerah ini. Kemudian yang tidak aman itu nih panjang sekali. Kemudian yang angka tidak amannya juga yang merah-merah tidak aman ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini daerah-daerah yang ternyata aman dan tidak aman pada seksi P3K tahap 3 di tahun 2022 ini. Untuk jelasnya Bapak Ibu, kita dengarkan kembali cuplikan apa yang disampaikan oleh Bapak Iwan Sahril terkait daerah-daerah yang dinyatakan banyak formasi dan tidak ada formasi. Simak videonya sampai selesai. Nah, di slide ini intinya kami ingin menyampaikan bahwa jika kalau tadi potret secara nasional ada 343.000 formasi yang baru diajukan atau baru 35%. Tapi itu sebenarnya secara agregat nasional. Jika kita breakdown kepada masing-masing pemerintah daerah,
sebenarnya ada sekitar 303 atau 60% pemerintah daerah yang tidak memiliki formasi yang cukup untuk menampung guru yang lulus passing grade, meskipun sudah menambahkan formasi 2021 ditambah dengan 2022. Jadi artinya ini perlu menjadi perhatian sehingga guru yang lulus passing grade itu bisa mendapatkan formasi langsung di daerah Bapak Ibu semua. Ini mungkin saya gampangnya membaginya dengan dua kategori saja. Kalau di slide ini ada yang sangat aman, aman, tidak aman, dan sangat tidak aman. Kalau kita yang hijau dan kuning ini kita gabungkan menjadi aman, tidak aman, dan sangat tidak aman, ini tidak aman, gitu ya. Penjelasannya yang aman berarti formasi gabungan 2021 dan 2022 itu lebih besar daripada guru yang lulus passing grade di daerah tersebut. Ini kalau dijumlahkan 19% tambah 21% itu 40%. Jadi 40% Pemda itu dalam kategori aman, dalam konteks bisa menampung guru lulusan passing grade dengan formasi yang sudah ada saat ini. Namun ada 60% yang kami analisis Pemda yang dalam kondisi yang tidak aman. Artinya guru yang lulus passing grade itu jumlahnya lebih besar daripada formasi yang disediakan. Dengan kata lain, formasinya lebih kecil walaupun sudah digabung 2021 ditambah usulan formasi 2022. Sehingga nanti ketika ada guru lulus passing grade yang tidak bisa diserap oleh Pemda tersebut. Nah, ini yang sekali lagi kami ingin mendorong semua ibu bapak semua dari berbagai instansi, dari berbagai pemerintah daerah untuk mendorong pengajuan formasi. Nanti mungkin Abah akan menjelaskan mekanismenya di tahun 2022 ini. Nah, jika kita lihat dari populasi guru kita, itu guru-guru kita yang ada di 40% Pemda yang aman ini, itu 10% atau 10,4%, jumlahnya 20.000 sekian dari total 193.000 guru. Sementara 173.000 guru atau 90% dari guru-guru kita yang sudah lulus passing grade ini berada pada Pemda yang mengajukan formasinya lebih sedikit. Jadi kalau tadi kita lihat secara Pemda, tapi secara individu gurunya ini jumlahnya lebih banyak, 90% berada di Pemda yang mengajukan formasinya lebih sedikit sejauh ini. Mudah-mudahan nanti akan nambah dengan daripada yang sudah diusulkan 2021 dan 2022. Nah, ini adalah kunci sekali lagi Bapak Ibu yang mungkin perlu kita dorong sama-sama. Tentunya yang paling ideal bisa 100% dari kebutuhan itu diajukan sehingga kemudian bisa menyelesaikan untuk ASN P3K guru di tahun ini.